proses ke Islamnya gimana? Proses ke Islamnya itu panjang banget. Dari nenek? Kayaknya kurang tahu ya. Saya sih mikirnya dari saya sendiri kali ya, pengen ya. Tapi kayak maksudnya gitu. yang menjadi pemicunya apa? Menjadi pemicunya bisa jadi salah satu karena lingkungan keluarga. Saya lebih dekat sama keluarga yang Muslim memang. Oke. Di situ. Terus? Tapi saya nggak pernah nanya-nanya sih sama keluarga yang Muslim. Tapi keluarga intinya Farah, ada nggak yang pindah ke Islam sebelumnya? Nggak ada? Nggak ada sama sekali. Berarti baru Farah nih Saya. pertama nih? Iya. Tapi dari, saya. maksudnya tapi kalau keluarga yang lain, maksudnya keluarga saudara-saudaranya ada yang keluarga Muslim? Keluarga Muslim ada. Banyak. Dari mama? Dari mama terutama. Oke. Dari mama nggak ada yang pindah-pindah. Oke. Muslim aja terus. Nah itu malah Farah lebih dekat sama keluarga yang dari mama yang Muslim itu? Iya, dari situ. Mungkin ada salah satu ya yang bikin saya jadinya ngerasa lebih dekat aja. Ya, tapi maksudnya yang akhirnya memantapkan Farah untuk masuk Islam tuh apanya? Apa wudhu kah, atau hijab kah, atau apa kah, atau sholatnya kah misalnya? Gak tahu ya saya. Mungkin karena saya senang sama beberapa aturan-aturan dalam Islam kali ya. Aturan Islam. Iya, aturan-aturan dalam Islam. Terus mungkin dari Al-Fatihah juga seperti itu. Itu kan saya mulai ngafalin sendiri kayak gitu. Berarti lebih seneng aturan-aturan Islam yang lebih masuk aja ke berarti prinsip hidup saya. saya mau nebak nih. Pasti nggak hafal doa Bapak kami. Doa Bapak kami hafal. Oh bener hafal nih. Waduh. Kirain Al-Fatihah hafal, doa Bapak kami aja nggak hafal. Hafal ya berarti ya. Karena katekisasi ya. Karena itu dari kecil emang terus di sekolah minggu kan disebut terus. Waktu di gereja juga disebut terus. Aktif di gereja sampai umur berapa? Aktif di gereja itu saya SMA paling aktif sih waktu saya masih umur 15 ke 17 tahun lah. Ikut drama-drama berarti ya? Iya. Hah? Ikut drama? Pernah mengisi lah. Jadi Maria apa jadi Maria Magdalena? Jadi malaikat yang ngasih tahu kalau kuburan Yesus sudah kosong terbuka. apa itu lupa aja kayak gitu. Pakai sayap di belakang gitu. Pakai baju putih malah saya dibilang kayak kuntilanak. Mungkin karena rambut saya digerai kan, rambut saya keriting kan. Jadi teman-teman bilang, Kak Resti di depan serem banget di panggung pakai baju putih. Gitu. Di GPIB itu ada angklung nggak? Angklung nggak deh? Yang di Bandung saya tahu pakai. Ada ya? Pakai angklung gitu. Kalau saya dulu di gereja Bethel Tabernakel itu ada angklungnya. Oh, saya dulu angklung ikut, drama ikut, lomba ikut. Pak aktif sekali. Oh, aktif. Dulu waktu pelayanannya musik ya berarti? Enggak, saya bukan pemain musik, tapi kan ada yang kor gitu kan, ada kor juga, ada yang pakai angklung juga, ada yang drama, macam-macam lah. Ya, tapi itu sampai SMP doang. Waktu SMA saya baru ikut di GPPS ya. Gereja Pantekosta Pusat Surabaya, tapi di Jakarta. Oh, Gereja Pantekosta. Kalau dulu waktu Farah pindah ke Jakarta masih di GPIB? Masih sih. Masih? Saya sekali pernah ke GPIB Silo. Silo di mana? Di Cengkareng. Oh, Cengkareng. Iya. Tapi waktu Farah ke Jakarta, orang tua di Bandung jadinya? Orang tua waktu awal saya ke Jakarta, orang tua masih di Bali. Masih di Bali? Iya. Itu saya ke Jakarta tahun 2018. Oke. 2018. Orang tuanya pindah ke Bandung kapan? 2020. Oh, belum lama ya. Yang di Bali masih ada rumah? Yang di Bali udah enggak. Udah enggak? Kita jual semua aset karena nggak ada yang mau balik lagi. Oh, gitu. Maksudnya ditanya kan, kalau misalnya memang masih akan balik ke Bali, ya kita nggak jual semua gitu loh. Maksudnya ya udah kita stay di Bali aja. Tapi saudara-saudara saya semua bilang lebih baik baliklah ke Bandung gitu, ke Jawa Barat tempat kita dari mana ya udah. Jadi memang asalnya dari Bandung. Nah, terus akhirnya apa namanya? Tadi kalau bilang pemicunya misalnya surat Al-Fatihah, terus akhirnya memantapkan diri masuk Islam itu gimana dengan mama papanya waktu itu? Waktu itu mama papa belum belum tahu, saya nggak bilang. Oke, diem-diem. Berapa lama nggak bilang? Diam-diam. Ada setahun? Ada, saya bilang juga baru-baru tahun ini banget. Oh. Makanya memang kagetnya itu sampai marah-marah. Iya. Sadatnya tahun berapa kemarin? 2022. 2 tahun ya. Berarti kurang lebih 2 tahun ya. Iya. Salah saya juga sih harusnya, karena kan walaupun saya udah syahadat waktu itu, kalau misalkan waktu itu kan COVID kok, jadi kan gereja kan semua online. Jadi pas kebetulan saya pulang ke rumah,
ayah saya suka gitu, ayo bangun pagi semua gitu, kita gereja online ya. Saya ikut ngumpul-ngumpul aja kayak gitu, ikut doa ibadah biasa. Padahal dalam hati saya tuh udah yang kayak, aduh kapan ya ini bisa ngomong sama orang tua kalau saya Setelah sebenarnya sadat pun pernah ibadah iya online? saya itu kayak untuk menghargai orang tua apa gimana karena masih takut kan, nggak berani juga. Apalagi di saat itu orang tua lagi berkoar-koarnya nonton perbandingan agama, kayak gitu, nonton Tunditan gitu. Belum ya? belum, kayaknya belum deh. Waktu itu lebih ke Prince siapa? Prince? Christian Prince yang terus? itu. Bambang Nursena, kayak gitu-gitu yang ditonton itu. Christian Prince itu yang nggak berani debat face to face itu ya? Yang di Amerika nggak sih? Iya, dia nggak berani debat face to face, nggak berani. Dia kan punya channel YouTube, dia ngajak orang debat pakai Skype. Oh iya, selalu online sih. Iya, selalu online. Ntar giliran orang itu ngomong di mute. Kalau nggak di mute di cut. Begitu apa itu namanya debat gitu loh. Dia kemarin katanya menghubungin channel saya waktu saya lagi premiere. Oh, dia komen di live chat katanya nantang saya debat. Ayo debat face to face, saya bilang gitu. Nggak cuma saya, teman-teman saya di Inggris banyak yang nungguin dia. Teman saya di Amerika juga nungguin dia. Ada Syekh Uthman Faruk di Amerika nungguin dia. Ada teman-teman di Speakers Corner London nungguin dia. Nggak pernah berani face to face. Dulu pun pernah berdebat secara online dengan teman saya Muhammad Hijab sama Ali. Ya, waktu itu online. Itu pun ya jadi gimana ya kalau debat online gimana sih? Nggak pakai moderator, nggak pakai timer. Apa yang didapat? Akhirnya nggak dapat apa-apa. Jadi nggak ada edukasinya kalau online. Ngomong, saling ngomong. Kita mau dengerin yang mana? Yang ini ngomong, ini ngomong. Ya itu masih kelas online. Dia enggak, maksudnya dia tuh pengecut gitu aja. Ya dia cuma membuat channel itu hanya untuk apa? Untuk menyerang Islam gitu aja. Tapi giliran diajak face to face nggak mau. Katanya takut keamanan. Pendebat-pendebat Kristen yang debat face to face dengan Islam ada David Wood, ada Dr. William L. Craig, ada Anis Soros dulu debat sama Syekh Medidat, ada dokter-dokter, pendeta-pendeta, selamat pulang, nggak ada yang diapa-apain. Itu, ya memang itu memang kelasnya dia begitulah. Orang tuanya dulu menonton itu. Iya, nonton itu dan lagi gencar-gencarnya. Kadang saya kalau pulang ke rumah itu, aduh, isinya ya itulah ada ya bahasa-bahasa goblok apa dan segala macam. Jadi debat-debat gitu. Saya sampai pernah ngomong sama ibu saya bilang, saya tuh nggak nyaman kalau pulang ke rumah mendengar papa atau mama itu menanggapi respon yang negatif juga dengan bahasa yang kasar. Gimana kalau kita kan bukannya di Kristen ajarannya kita harus kalau ditampar kasih bukan? Iya, ditampar pipi kanan kasih juga pipi kiri, ya nggak usah dilawan gitu. Kita damai-damai aja lah. Saya sebenarnya udah ngasih apa ya kayak mau mulai ngomong tuh di situ, cuman kayaknya masih susah banget kok gitu kan. Ini anak udah syahadat masuk Islam, keluarganya nonton Christian Prince. Iya. Paham banget sih ya. Iya, jadi saya mau mulai gimana ya kayak lagi panas terus gitu di rumah. Isinya seperti itu. Gitu. Cuman apa ya namanya? Akhirnya ya udah saya keep terus sendirian. Saya nggak berani ngomong, salah juga saya sih salah. Berarti kurang lebih 2 tahun ya. Tapi kan sudah pindah di Jakarta kan artinya nggak tinggal bareng orang tua. Nggak tinggal bareng orang tua. Masih mending. Ada mualaf saya tinggal sama orang tua 2 tahun dia nggak ngasih tahu kalau dia udah syahadat. Sholatnya ngumpet-ngumpet. Oh sama kayak saya sih ngumpet-ngumpet. Makanan juga dia ngumpet-ngumpet. Ya istilahnya cari cara bagaimana supaya dia nggak makan babi di rumah gitu. Wow. Sampai begitu 2 tahun. Akhirnya setelah dia memberanikan diri memberitahu orang tuanya, ya orang tuanya shock, kaget segala macam, pakai ada tangisan segala macam ada. Bahkan sampai mau bawa anak ini ke gereja untuk diketemukan dengan romonya. Si mualaf ini ngajak saya ikut. Oke, ikut, saya bawa Bible, pakai tas ransel. Sampai ketemu romonya, ada orang tuanya, ada mualafnya, ada saya. Kita dengerin dong romonya ngomong dong. Ya kita namanya tuan rumah ya. Ngomong 1 jam nih. Begitu kita dikasih kesempatan ngomong, saya baru mau buka Bible di tas. Waduh, mohon maaf ya, saya ada jadwal lain kata aja gitu. Terus ngapain kok capek-capek bawa Bible? Cuma dengerin dia ngomong 1 jam. Tapi akhirnya ya karena mualaf kita tetap dengan keputusannya,
walaupun dengan cara istilahnya yang sangat menghormati orang tuanya, akhirnya orang tuanya bisa menerima walaupun dengan berat hati. Sampai akhirnya anak ini menikah, orang tuanya juga akhirnya juga mau gitulah. Ini ceritanya mirip dengan Farah nih. Ya, jadi akhirnya si mualaf ini cowok menikah dengan istri yang muslim. Akhirnya ini kan mualaf ini kan keluarga dari keluarga Batak. Maka adatnya kan tinggi kan. Nah, jadi kalau nikah kan harus ada adat Bataknya. Ya sudah, akhirnya dengan pembicaraan dengan pihak keluarga calonnya, alhamdulillah diadakan pernikahan. Akhirnya mau Dengan adat Batak. Alhamdulillah terima. Setelah menikah, papanya nggak lama meninggal. Tapi sekarang alhamdulillah si mualaf ini ngurusin mamanya lebih baik daripada sebelumnya. Gitu. Ya, makanya saya sering bilang begini. Jangan berpikir apa yang kita takutkan pasti terjadi, belum tentu. Gitu. Belum tentu. Bagaimana anak ini yang berbakti kepada orang tuanya melebihi daripada sebelum dia masuk Islam. Itu aja yang harus diperhatikan. Apapun omongan orang tua udah telan aja. Kita harus balas dengan akhlak yang baik. Gitu aja. Ya. Yang paling, yang ngomong sih mungkin gampang ya. Yang jalanin belum tentu kan. Berusaha sabar. Iya benar, tapi ya berapa saudara sih? Farah? 4. Farah nomor yang paling Saya nomor 2. Yang paling cantik ya? Saudara laki semua ya? Sendiri. Oh, aduh. Kakaknya Cewek sendiri. nomor berapa? Nomor 2. Kakak laki punya adik 2 laki semua. 2. Udah keluarga yang kakaknya? Belum. Oh, belum juga. Kakak di pihak ortu banget nih. Oke. Ini juga. Yang adik Kakak juga gencar juga. Kalau adik-adik saya lebih ke kayak netral. Iya, tapi sebenarnya adik-adik tuh mendukung saya, tapi mereka nggak bisa speak up ke orang tua aja. Jadi mereka tuh seakan-akan, ini baru kemarin sih saya dikasih tahu sama salah satu teman adik saya, bilangnya adik saya itu sebenarnya sedih posisi saya seperti ini. Adik saya sangat ingin mendukung saya, sangat ya support apa yang bikin saya bahagia lah dalam hidup, tapi dia nggak bisa dan nggak berani ngomong ke orang tua karena dia ngerasa mungkin nggak enak sama orang tua atau apa. Jadi gitu sih. Kalau adik-adik sih udah lebih kayak nggak apa-apa, terserah kakak aja. Yang penting kakak bahagia, yang penting kakak happy, sehat, silahkan lanjutkan kayak gitu. Sekarang kita itu mau cari apa sih? Kalau nggak cari bahagia ya? Iya. Saya juga sebenarnya pernah bilang sama orang tua saya karena saya merasa lebih damai dan adem di iman Islam. Okay. Tapi orang tua saya malah ketawa gitu. Ketawa? Iya, malah ketawa kayak udah pikir aja dulu 2 kali gitu. Enggak, ini bukan kamu ini. Ya rest yang saya kena, ya entah itu senjata apa lagi ya gitu. Iya, dia ini kan anaknya ceria ya gitu. Ini pantesan nih berubah banget ini. Ini bukan rest, ini sempat ya disangka saya kena ilmu hitam, macam-macam. Kok tuduhan-tuduhannya disangka saya dipelet. Sampai ada bilang katanya pernah ngelihat saya, terus katanya ada huruf-huruf Arab apalah di kepala saya. Atau nggak ngerti banget sampai sebegitunya gitu kok. Aduh, nggak ada habisnya. Tapi saya sih nggak pernah ngebalas. Saya cuman bilang, terserahlah, saya sekarang udah pasrah mau dikatakan apapun. Saya nggak akan melawan. Paling ya saya cuma bilang terima kasih sama maaf aja. Karena cuma bisa seperti itu aja. Yang sudah dilakukan sama Farah itu udah sangat-sangat baik. Artinya jangan sampai kita menunjukkan kita berani melawan orang tua, udah gitu aja. Biar Allah sendirilah yang istilahnya buat membuat orang tua tuh nanti bisa menerima gitu. Iya. Ya, nggak apa-apa lah kita dengerin ya. Insya Allah, saya cuma tinggal denger tunggu kabar beritanya aja. Kabar berita baiknya ya nanti ya. Nanti nikahnya mau di mana? Insya Allah di Bali sih. Waduh, jauh bener. Pikir kalau di Bekasi kamu samperin. Nikah juga nggak ada resepsi pesta gitu kok. Cuma akad aja udah. Paling kumpul keluarga. Oh gitu ya. Kayak gitu aja. Kirain kalau di Bali kirimin tiket gitu. Kok berangkat ya kok ya gitu. Sekalian Insya Allah gitu. Ya kalau ini kalau ada rezekinya Insya Allah, bisa terbangin. Yang penting dilancarin, dimudahkan dengan pihak keluarga. Amin. Itu aja sih. Gitu. Pelik sih ini sebenarnya. Enggak lah. Ini belum pelik banget lah. Ini sebenarnya masih biasa. Sebenarnya masih biasa. Cuman karena belum pernah. Saya belum pernah, iya. Jadi ngerasa badannya. Saya juga belum pernah sebenarnya. Badannya kenceng banget gitu. Ya, saya juga. Nanti kalau sudah selesai baru merasa lega. Yang penting sekarang kita tinggal
berserah aja. Ya itulah, berserah diri, tunjukin akhlak yang baik, insya Allah dimudahkan. Insya Allah ya. Iya. Ada lagi mau ceritain? Udah ya, sampai cukup? itu aja. Ya, Saya baik. rasa ya itu udah semuanya saya jelasin. Maksudnya dari awal saya merasakan Islam emang nggak ada apa ya pengaruh dari siapa-siapa sih kok. Lebih ke kayak tiba-tiba saya ada keinginan untuk hafalin Al-Fatihah itu aja udah gitu. Sampai akhirnya saya mulai belajar sendiri-sendiri, mulai gerakan sholat dan segala macam. Cuman memang puncaknya itu yang saya mantep banget di tahun 2022 itu. Tapi ya itulah. Ya. Baik, alhamdulillah. Belum kasih pesan sama yang nonton. Ayo dong. Apa ya? Ayo dong. Pesan buat yang teman-teman saudara kita yang seiman, juga pesan buat mungkin teman-teman yang belum muslim gitu. Pesan buat bosnya juga boleh, pesan buat bosnya. Buat atasannya. Mungkin Singkat buat aja. teman-teman mualaf yang udah syahadat tapi masih takut sama orang tua kali. Nah, boleh juga. Boleh juga. Kalau menurut aku sih ya harus dicari waktu yang tepat untuk bicara baik-baik sama orang tua, dilihat mood orang tuanya lagi enak atau enggak kayak gitu. Apa ya, memang ya nggak bisa dibilang salah juga ya, ngumpet-ngumpet, tapi kan mau sampai kapan gitu. Kan jadi kayak ngerasa bawa beban juga. Mungkin di awal emang kayak kenceng banget gitu ya, pasti hawur-hawuran, tapi insya Allah selanjutnya ya kita doain aja semoga orang tua lama-kelamaan hatinya jadi lembut, jadi bisa menerima. Kan tetaplah kita sebagai anak ya, kita tetap anak, nggak ada yang namanya mantan anak. Kayak gitu aja. Yang untuk sudah mualaf, mudah-mudahan selalu istiqomah. Amin. Buat yang belum muslim, ada? Buat yang belum muslim, kalau udah kepikiran atau kayak saya nih kayak, aduh kok saya seneng banget ya dengar Al-Fatihah, ya udah itu fix sih. Udah fix ya? Itu fix sih, kalian nih harus segera syahadat. Jangan ragu-ragu, kayak saya waktu itu udah kok seneng denger Al-Fatihah, terus aturan-aturan Islam yang lebih condong diterapin dalam hidup, tapi masih maju mundur, udah itu fix kalian. Udah dijemput ya? Iya, itu sudah dijemput hidayah mungkin ya. Betul. Insya Allah. Nih, pertanyaan nih. Pernah nggak baca Al-Fatihah bosen? Enggak pernah sama sekali. Ya? Enggak pernah sama sekali. Masya Allah ya. Bahkan udah jadi, maksudnya sebenarnya kan ada doa, misalkan ada doa sebelum kita berangkat atau apa. Nggak tahu, saya lebih seneng ucapin Al-Fatihah aja sih. Iya. Sebelum keluar rumah atau apapun, waktu lagi perjalanan atau apapun, sebelum doa apapun. Ayat kursi udah belum? Hafal? Ayat kursi insya Allah lagi ngapal. Next ya. Setelah Al-Fatihah, hafalin dulu ayat kursi. Ayat kursi itu mau di mana-mana. Oh gitu. Iya. Saya dari Al-Fatihah ke Yasin malah mau. Oh boleh, gitu Yasin ya? juga boleh. Tapi ayat kursi juga, ya. Iya. Saya dulu gitu, setelah Al-Fatihah, habis Al-Fatihah kan trikul tuh. Trikul. Pokoknya depannya kul gitu kan. Tapi setelah itu saya ayat kursi dulu. Saya ayat kursi dulu. Karena waktu itu saya juga dengar dari guru saya, Masya Allah tuh ayat kursi itu. Ya baik, kalau gitu terima kasih banyak. Terima kasih. Buat Farah ya. Mohon maaf, semuanya. Faris nggak dimasukin sini ya. Jadi alhamdulillah tadi kita sudah dengar cerita ulang dari Farah. Mudah-mudahan nih bisa menjadi inspirasi buat kita, bisa menebalkan iman dan akidah kita ya, buat saudara kita semuanya yang muslim. Juga pemirsa tolong doain Farah supaya nanti proses pernikahannya dengan Faris dilancarkan, dimudahkan dan mendapat restu dari kedua belah pihak ya Farah ya. Mudah-mudahan juga Farah dan Faris nanti bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Amin. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali lagi buat para pemirsa juga yang ingin membantu perjuangan dakwah kami, dipersilakan untuk mengirimkan ke BSI dengan nomor rekening 111 8899 888 ya. Saya ulang 111 8899 888 atas nama YPM Atawi Jakarta. Dan bisa mengkonfirmasi ke nomor handphone 0813 9883 7007. Barakallahu fikum, semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau begitu kami pamit undur diri. Terima kasih banyak para ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.